Saya belum selesai presentasi ini. Sama-sama sila satu kok bertanya. Saya loh ya. Jeruk makan jeruk. Enggak, kan itu nanya Pak, ada mau didiskusikan Pak Amir, boleh enggak kan itu? Kita diskusi santai. Diskusi Pak, ini bukan bertanya, diskusi ini. Diskusi. Nah, kita serahkan ke satu yang saja karena sama-sama silakan satu. Untuk kelompok 5 itu belum selesai persentase, jadi apa yang mau ditanyakan? Dan untuk kelompok dari kelompok diskusi ke kelompok 1 nggak usah, kelompok 6 aja, 1 sama 6 aja kita adu, kelompok 5 nggak usah. Nah ini inti nih, karena gini. Ahmad Ilahi itu sudah menyadari diri gitu kan. Ini memang polemik terjadi sekarang, masalah kerukunan beragama ini tentang menyampaikan selamat Natal itu, mengenai menyampaikan orang Muslim menyampaikan selamat Natal ke yang non Muslim. Ada beberapa orang, beberapa guru-guru kita menyatakan itu kan nggak boleh. Gimana tanggapan dari kelompok satunya? Masalah ini kan masalah fundamental sebetulnya nih. Pak Ahmad Ilahi juga kan sama, bukan? Bentar. Iya, kita kan saling diskusi nih. Iya. Alsa, ketua tanyakan balik Pak Ketua. Jangan bertanya ke sila satu lagi ya. Enggak, maksudnya gini, itu Pak Rahmat itu nggak mau ditanya sebenarnya. Ternyata panahnya lebih pintar. Betul itu. Sebenarnya saya juga mau bertanya itu ke Pak Rahmat itu. Bertanya ke yang lain. Pak Nana daripada nanya ke saya nanti, bagus saya lempar dulu. Kita sepakati gini aja Pak, biar saya moderatornya ya, karena Pak Esa kan sebagai setuju. Karena moderatornya. Biar saya nggak menanya. Ya, yang sinyal kuat aja yang jadi moderator. Ya, yang lain dimut. Tadi tidak boleh bertanya. Yang bertanya hanya yang dipresentasikan. Sip, ngikut. Oke, sekarang dimulai dari Pak Nana dulu, mau bertanya ke kelompok mana? Terus pertanyaannya apa? Monggo Pak Nana. Saya bertanya. Yang lainnya di mute dulu dong. So nggak kedengaran soalnya kesini. Ya, yang lain mohon di mute dulu. Oke, terima kasih Pak Nur Amiril. Saya ucapkan terima kasih juga ke kelompok 1, 5, dan 6 yang sudah mempresentasikan. Sebenarnya saya ingin pengamalan sila ke-5 sebenarnya menghargai hasil karya orang lain. Tetapi saya melihat di kelompok 1 maupun kelompok 6 itu banyak plagiatnya Pak Amir. Padahal tugas dari Bu dosen itu silahkan ambil video atau buat video dari kehidupan sehari-hari di lingkungan mahasiswa. Ternyata mohon maaf di kelompok 1 itu saya lihat ada plagiatnya di Bali itu Pak Amir. Itu ada Bali, apalagi kelompok 6 lah itu banyak lagi tuh ya. Itu saya ambil di Subang. Nah, sebenarnya kelompok 1 dan kelompok 6 ini saya hilang suaranya. Hilang. Suara Pak Nana hilang, Pak. Hilang. Pak Nana. Bentar dulu. Itu apa namanya? Padahal di pengamalan sila pertama itu banyak Pak Amir. Contoh ya. Misalkan hilang. Hilang lagi. Oh gini. Hilang lagi Pak Nana. Ya. Saya melihat kelompok 1 dan kelompok 6 itu mengambil contohnya hanya ke toleransi agama saja. Hilang lagi. Perasaannya di sini bagus. Suaranya bagus, suaranya hilang. Lanjut. Bagus Pak. Kurang hilang. Videonya juga dihidupkan Pak Nana. Videonya dihidupkan. Video Pak Nana juga dihidupkan. Ini enggak nampak kalau Pak memang Nana. Ini enggak, halo.
Enggak, padahal untuk pengamalan sila pertama itu banyak sekali di lingkungan. Nah, hilang lagi suaranya, Pak. Yang lainnya hilang lagi. Yang lain hilang, Pak. Hilang lagi suaranya, Pak. Mohon maaf, hilang itu karena ketabrak itu kelihatannya. Mau yang lain di mute. Oke. Yang lain aja dulu, yang lain. Mungkin saya coba nyari sinyal dulu ke tetangga. Baik, saya akan bertanya nih untuk kelompok 1. Enggak boleh bertanya, yang berpresentasi enggak boleh. Banyak yang belum di-mute, Pak. Dilanjut aja ya. Ini pengamalan sila pertama itu sebenarnya bukan hanya ke toleransi. Saya melihat itu kebanyakan itu toleransi agamanya. Padahal ya, itu di lingkungan kita. Di lingkungan kita, misalkan ini hilang Pak Nana suaranya. Suaranya hilang. Ya Pak. udah. Yang lain lagi aja suaranya. Si Pak Nana nih. Oke, yang lain aja Pak Kasim tadi. Biar saya lanjutkan, Pak. Oh, Pak Kelompok Rahmat. 8 gimana aja, Pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat sinyal bagus, Pak Rahmat. Alhamdulillah masih bagus sekarang. Jadi saya lanjutkan sedikit tentang yang disampaikan Pak Nana. Ada didengar suara saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan? Sangat jelas sekali. Ada. Jelas. Sangat bening sekali Pak Rahmat, bening. Jadi kebetulan kita kan dari kelompok 2. Kita pengamalan kita kan sila ketiga, bukan begitu Pak Amir? Ya kan, sila ketiga yang kita apakan. Jadi sedikit sambung terkait video yang disampaikan oleh kelompok 1, itu kan lebih mengarah seperti yang disampaikan Pak Nana, itu kepada toleransi antar umat beragama, kira-kira begitu. Kemudian saya lihat di situ ada videonya Goro masjid, itu tidak salah. Kalau saya rasa belum pas itu dimasukkan dalam sila pengamalan sila pertama, karena itu lebih mengarah kepada sila persatu sila ketiga. Jadi mungkin tanggapan dari saya hanya itu, Pak Amiril sebagai moderator. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kelompok sila kedua, Pak. Sila ke berapa kemarin saya lupa, Pak. Siapa yang mau jawab? Pak Rahmat Ilahi kemana? Pak Rahmat Ilahi. Mungkin kelompok boleh saya jawab. Jawab perwakilan. Silakan Pak Ketua kelompok 1 menjawab itu tadi. Iya Pak, saya kelompok 1, kelompok 6 nih Pak Kang Amir. Kalau Goro masjid deh kelompok 6. Sama. Moderator bingung. Baiklah, ke para Hidayat yang dari Mentawai. Masalah gotong royong di masjid, karena kan pengamalan yang pertama. Halo? Iya Pak Hidayat. Lanjut. Iya, yang bertanya Rahmat Hidayat, yang menjawab Rahmat Ilahi. Iya. Jadi kalau masalah gotong royong di masjid itu kan kami bisa ngambil tuh dalam pengamalan sila pertama, karena kita dalam melaksanakan ibadah itu kan butuh tempat yang bagus, tempat yang nyaman. Karena kenyamanan itulah makanya umat Islam itu betah dia melaksanakan ibadah di masjid. Jadi alasan utama dari itu kita masukkan yaitu Pak Rahmat. Kalau yang lain bisa ditambahkan dari kelompok 5, mana tahu ada tambahannya biar lebih, apalagi Pak Rahmat biar lebih jelas lagi. Mungkin itu Kang Amir. Makasih. Siap. Mungkin ada dari timnya atau dari kelompoknya. Menambahkannya siap Kang. Maksudnya maksudnya itu agak ada
warga dari agama lain yang membantu, maksudnya begitu. Cukup. Sekian, terima kasih. Boleh? Jadi begini, izin dulu Pak Amiril dari Rahmat Hidayat Mentawai. Kalau saya rasa itu bukan pengamalan sila keberapa itu, sila pertama ya. Kalau toleransi antar umat beragama itu bukan pengamalan sila pertama itu, Pak. Mohon maaf, bukan berarti apa. Kalau menurut saya bukan pengamalan sila pertama. Sementara kan sama-sama kita ketahui pengamalan sila pertama itu kan, bunyi sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau saya rasa itu tidak pas itu, Pak. Terima kasih. Kalau yang menurut pasnya bagaimana, Pak? Rahmat, pasnya gimana Pak Rahmat Hidayat? Pasnya untuk sila pertama. Kalau menurut saya sila pertama itu, menurut saya ya Pak Moderator ya, bagaimana kita mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang non-muslim ya. Menurut saya pengamalan sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana kita bisa melakukan suatu kegiatan yang menampakkan bahwa sila pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi saya rasa, mohon maaf juga kalau tidak bisa juga saya sampaikan yang detailnya. Pak Moderator, terima kasih. Mungkin contohnya hanya saya, Pak. Contohnya Pak, bagaimana implementasi di kehidupan sehari-hari Pak? Jadi saya ini Pak ya, saya sedikit membantu kelompoknya Pak Rahmat Ilahi ya. Untuk bergotong royong, itu maksudnya itu sesama toleransi antar agama. Jadi sesama pemeluk agama lain itu bersama-sama bergotong royong membangun masjid ya tadi. Jadi tidak ada penghinaan di situ. Agama itu melakukan ibadah seperti itu. Agama itu tidak melakukan ibadah seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal ras di sana. Dari penghinaan agama tidak ada. Kalau saya baca di videonya Pak Rahmat Ilahi, walaupun tadi itu menjipak-jipak sedikit, tapi tidak apa-apa. Itu Pak Rahmat. Kalau kelompok kita kemarin itu sila kedua Pak Rahmat, bukan sila ketiga. Makanya kemanusiaan yang Oke. Kudu sudah lupa saya. Siap. Terima kasih masukannya. Mungkin yang lain, Mangga. Saya sedikit setuju juga dengan Pak Rahmat Hidayat tadi. Mungkin ini yang apa yang disampaikan Pak Rahmat itu, kalau menurut saya, karena kebetulan kelompok 8 ini kan tentang sila ketiga gitu Pak. Jadi lebih kepada kerukunan antar umat beragama, mungkin lebih melekat di sila ketiga gitu. Itu maksud Pak Rahmat yang saya tangkap tadi itu Pak. Cuma mungkin pemahaman tentang pribadi individu terhadap pribadi seseorang akan adanya Tuhan gitu kan, itu mungkin yang maksud Pak Rahmat itu konsepnya untuk sila pertama itu Pak. Cuma mungkin ini Pak Rahmatnya ya, yang betul, jelas betul. Rahmat mana ya? Rahmat Ilahi atau Pak Rahmat Hidayat ya Pak? Biar Pak Moderator boleh menambahkan biar seru nih. Boleh sekali, mangga Kang Cepi. Jadi kan tadi Pak Nur Amiril kan membela Pak Rahmat Ilahi. Nah, saya mau mencoba membela Pak Rahmat Hidayat nih, biar seru nih. Jadi saya sepakat dengan Pak Rahmat Hidayat. Jadi mungkin yang dimaksud Pak Rahmat itu ketika apa ya, ketuhanan yang Maha Esa itu bukan hanya sekedar antara umat beragama itu saling membantu agama satu sama lain gitu loh. Karena kan jelas juga dikatakan di agama, khususnya agama saya Muslim, jadi kan ada di ini ya, di apa sih istilahnya, untukmu agamamu dan untukku agamaku lah gitu ya. Mungkin tahapannya itu lebih ke apa ya, dengan antara tiap beragama itu bisa dengan nyaman menjalankan ibadahnya juga, itu sudah termasuk gitu loh. Tidak perlu untuk membantu langsung secara langsung juga, itu mungkin ke arah sana.
Gitu Pak Nur Amirel. Mungkin ketangkap maksudnya. Bisa ditambahkan? Oke, Pak Ade, silakan Pak Ade. Saya tadi sudah menyimak ya dari pertama, dari Pak Rahmat Ilahi, Rahmat Hidayat, Kang Jenal, Kang Cepi, Pak Nur, dan yang lainnya sudah menyampaikan apa yang dari presentasi dari kelompok 1 dan 5 ini. Menurut saya setuju dengan Kang Amir. Jadi di kita itu bermacam-macam agama, ada 6. Nah, di ketuhanan yang Maha Esa itu salah satunya adalah nilai toleransinya. Diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sana ada Muslim, ada non-Muslim, dan yang lainnya. Itu bukan ibadahnya, tapi gotong royong dalam membangun suatu rumah ibadah. Tenaganya. Bukan ikut serta dalam ibadahnya orang Muslim, tapi ikut serta dalam membangun rumah ibadah. Artinya, itu sudah ada di kehidupan sehari-hari. Mungkin di kota-kota besar kan banyak. Ada yang Hindu, Buddha, Kristen, Islam, sama-sama kita menjunjung tinggi nilai toleransi itu. Mungkin itu saja, Pak Kang Cepi, Pak Nur. Terima kasih. Mohon izin, Kang Amir bisa menambahkan, Kang? Pak Majid, ya silakan Pak Majid. Oke, sini saya mau nambahkan terkait masalah yang lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kalau kita bicara ke sana, ada ayat yang lebih spesifik, la na'maluna walakum a'malukum. Kalau kita bicara ke sana, kita udah lari dari Pancasila nih. Kita udah ke spesifik agama Islam. Sementara yang kita bicarakan di sini adalah Pancasila. Dan di sila pertama ini kan seperti kita ketahui, ada butir-butirnya. Nah, butir-butir ini kan ada 7. Nah, diambil dari butir yang ketiga, itu kan bunyinya mengembangkan sikap hormat dan menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi implementasinya kan ya tadi gotong royong untuk membangun masjid. Meskipun agamanya berbeda-beda, tapi tetap tujuannya satu untuk kerukunan kita antar umat beragama. Mungkin begitu, Pak. Siap. Mungkin yang ditekankan. Jadi dari video kelompoknya Pak Rahmat Ilahi dan Pak Esa Chandra di sila pertama, itu bukan keseluruhan sila. Jadi butir-butirnya hanya diambil beberapa saja. Mungkin di situ yang saya tangkap loh ya, yang saya tangkap Kang Cepi, bukan saya membela, bukan. Itu saya tangkap dari Pak Rahmat Ilahi itu ada buah membangun keberagaman di situ. Jadi toleransi keberagaman itu dibangun di situ, bukan ya kayak contohnya yang ditanyakan Pak Rahmat Ilahi tadi, bukan kita mengucapkan selamat Natal atau apa, itu hak, itu privasi. Mengucapkan silakan, tidak mengucapkan silakan, yang nanggung dosanya masing-masing, bukan orang yang menjustifikasi ya. Jadi saya kira video-videonya masuk semua video-videonya. Cuma bagaimana cara mau menambahkan boleh nggak, Pak? Siapa Pak yang mau menambahkan? Ketua kelas. Pak Ketua ya. Ketua kelas. Pak Ketua, oke Pak Ketua, lanjut. Oh ya udah. Iya, jadi mau ngejelasin aja dikit nih. Jadi sebenarnya itu di kehidupan nyata tuh sebenarnya misalkan nih di satu kegiatan tuh bisa ada 2 sila yang kepakai gitu. Jadi misalkan di sila ini kepakai, di sila ini kepakai gitu. Jadi secara spesifikasi jadi cuma 1 sila, misalkan kegiatan ini cuma di sila ini, kayaknya enggak deh. Kayaknya bisa di sila ini ada, di sila yang satunya juga ada gitu. Kayak betul, contohnya nih, kita bermusyawarah nih, beda-beda agama nih, terus yang satu ngutarain penjelasan menurut agama dia, kita menghargai, itu kan udah masuk 2 musyawarah dan toleransi gitu Pak. Jadi
nggak bisa kita cuma misalkan yang kegiatan ini cuma satu di sila ini, nggak bisa Pak. Jadi kadang-kadang di sila ini ada, di sila ini ada gitu Pak. Terima kasih. Izin menambahkan mau menambahkan. Ya, silakan Ibu. Ibu Astri. Ibu nih dulu. Kita kasih kesempatan Ibu. Astri. Biar semangat sedikit Pak Nur kita. kurang respect nih Kang Amir sama ibu-ibu dari Iya. tadi suruh ibu-ibu. Silakan Bu Astri. Menambahkan penjelasan Pak Ketua. Suka jadi putus-putus kalau kameranya on. Oke, lanjut. Nggak apa-apa. Lanjut. Menambahkan Pak Ketua, jadi maksudnya pengamalan dari sila pertama itu pasti berhubungan dengan sila-sila yang lain. Terkait video yang kita bikin, itu pasti ada berhubungan dengan sila-sila yang lain. Tapi di sana lebih menjelaskan bahwa di kehidupan sehari-hari ada yang apa tadi yang sholat itu kan berarti pengamalannya bahwa seorang muslim yang taat beragama menjalankan sholat dengan tepat waktu. Terus tadi ada keluarga yang bikin itu ya, kupat ya. Nah itu menggambarkan bahwa di satu keluarga misalnya ada yang berbeda agama. Nah keluarga yang satu itu mau perayaan Idul Fitri misalnya. Nah keluarganya yang berbeda agama ikut bikin kupatnya gitu. Jadi di sana menggambarkan saling menghormati walaupun berbeda agama. Gitu mungkin. Terima kasih. Sip, mantap sekali. Mungkin Bapak atau Ibu, Mantap. kayaknya. Kalau ibu-ibu memang mantap Pak Amir. Oh iya. Izin menambahkan Pak Nur. Oh silakan Pak Andi. Ya sebenarnya video dari teman-teman ini cukup bagus ya, karena itu diambil memang real yang nyata yang ada di kehidupan kita sehari-hari dan sangat dekat dengan kita. Itu memang benar yang dikatakan di awal Pak Najwana, Pak Esa tadi, Pak Ketua tadi. Di 5 sila itu ada keterkaitan khususnya di antara butir-butir. Jadi kita jangan terpaku pada bunyi silanya saja, kita harus di butir-butir itu ada keterkaitan antara sila 1 sampai 5. Kurang lebih seperti itulah. Jadi terima kasihlah teman-teman usaha yang cukup maksimal ya, karena tempat yang berjauhan coba mengedit video itu saya rasa itu yang perlu kita ambil, itu benar-benar dari kehidupan sehari-hari, itu kita tidak merekayasa itu ya. Terima kasih. Mantap. Wah, luar biasa ini sarkasmenya ini. Terima kasih komentarnya Pak. Ya, mantap. Bagaimana? Nah, Pak Amir. Siap. Sekarang waktunya sudah lewat 5 menit. Gimana ini Pak Amir? Kita lanjut sampai jam 12 karena yang di kelas sebelah kuliah mata kuliah kedua kita nggak ada gimmicknya. Jadi ini kita fokuskan dulu. Cuman unduh materi aja di kuliah itu. Gimana Kang Amir? Betul, setuju. Ya. Kalian aja digabungkan. Nanti materi aja di sini. Untuk videonya sih sebenarnya. Jadi. Ibu-ibu nggak ada yang mau nanya lagi? Mohon Ya, maaf. Ibu. Wah, Bu Yana, silakan Bu Yana. Halo. Silakan Bu. Bu Yana. Bu Yana kelompok berapa? Kelompok 9. Oh, belum waktunya. Berarti boleh Bu bertanya Bu, silakan atau menanggapi. Jaringnya putus. Cari lab Bu, kalau jaringannya putus. Waduh, apa numpang wifi saya Bu? Saya kirim dari sini. Tapi Pak Rahmat ini kalau sama videonya tadi itu terus terang aja tidak begitu bagus. Mau minta nanti Pak saya kirimi video editor ya yang tidak ada tanda airnya atau watermarknya. Nanti saya kirimi. Siap Kang Amir. Maklum kita gak pandai. Tapi justru dengan adanya watermark itu menunjukkan kemahasiswaannya Pak Amir, karena kan yang gratis-gratis itu yang dicari gitu loh.
Sekarang nggak zamannya gratis, Pak. Walaupun seperti pro, tapi gratis banyak. Itu keren itu, tukang ngebobol. Ya, silakan. Ada yang lain mungkin Bu Ayu. Kok sudah ngangkat kopi di videonya? Mau bertanya sama siapa? Waduh, ngiler. Kalah Kang Amir. Yang lain, silakan yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak. Saya tidak bisa Nggak ada yang bertanya di mau sini ribut membela sekali. lagi? Saya sedang cari jaringan ini. Di sini ribut sekali. Saya cari wifi tetangga. Wah, jangan niru saya. Kasih jaringan Pak Amir. Ibu Ayu backgroundnya kayak lagi di close the door ya. Iya. Anda benar. Pak Salahuddin, mau bertanya Kak Pak Salahuddin atau mau menanggapi Pak Salahuddin Bima? Enggak Pak, lanjut aja Pak. Tes. Nah, siap Pak Nana, dilanjut, mungkin sudah full jaringannya. Tes. Ya, terima kasih. Saya hanya menyimak saja seperti Ibu Ayu yang selalu menyimak. Ya, Pak Amir ya, selalu menyimak. Artinya tadi yang didiskusikan oleh Pak Cepi, Pak Amir, Pak Rahmat Hidayat, Pak Rahmat Ilahi, dan yang lainnya, itu saya sepakat sebenarnya, saya sepakat. Tetapi kenapa kelompok 1, kelompok 1 dan kelompok 6 hanya melihat dari sisi toleransi agamanya saja. Artinya, kalau melihat dari toleransi agamanya saja, pemahaman saya justru pengamalan sila pertama itu hanya sebatas itu gitu loh. Tetapi tadi memang di kelompoknya Pak Rahmat Ilahi itu ada kegiatan-kegiatan yang lain walaupun plagiat dari YouTube ya. Padahal di kehidupan sehari-hari itu ada yang lebih mudah kok. Misalkan anak kita sebelum belajar berdoa dulu, misalkan ya. Terus menolong binatang atau hewan yang kelaparan, atau kita boleh menyiram tanaman yang kering. Sebenarnya itu artinya kalau umpamanya hal ini dilihat oleh rekan-rekan misalkan teman-teman ataupun anak-anak kita yang usia SD, bahwa pengamalan sila pertama itu ke sana gitu. Saya melihatnya begitu loh. Ke sana, padahal banyak sekali contohnya gitu loh. Banyak sekali contoh-contohnya di lingkungan kita sekitar. Sebenarnya kalau Bu dosen Bu Erni ini selalu kalau umpamanya yuk berdoa atau apa segala macam, sebenarnya itu pengamalan sila pertama juga. Tetapi saya tandaskan lagi ya, ini pengamalan sila kelima menghargai karya orang lain. Artinya kelompoknya Pak Esa, kelompoknya Pak Rahmat, kelompoknya Pak Ikro, itu saya hargai. Walaupun tadi Pak Rahmat Ilahi ya mengakui bahwa itu memang banyak dari YouTube. Ya, Pak Rahmat Ilahi ya. Supaya tadi ini kan. Nah, kalau umpamanya di kelompok ini langsung kelompok 5 atau tidak? Hanya membahas dulu kelompok 1. Di sila pertama dulu. Kelompok 5 nggak jadi. Pembahasan sila kelima gitu. Sila kelima tadi. Nggak kedengaran suaranya. Suaranya Pak Nana. Sila kelima lebih menarik Pak Amir. Apa pertanyaannya? Suaranya nggak kedengaran. Enggak Pak Ikro tadi sila kelima. Kelompok 7 tadi ya, sila kelima. Kalau putus-putus. Ya, kalau umpamanya sila kelima, saya akui ini videonya is okay lah. Artinya sudah mencerminkan sila kelima itu dari beberapa aspek. Kalau saya lihat ya, mohon maaf ini walaupun saya karena ada keberagaman lah di sila kelima itu adanya keberagaman. Nggak tahu saya. Terima kasih Pak Nana.
itu memang diambil dari lingkungan sekitar atau mencontoh juga kelompok berapa tadi, kelompok 6 ya, kelompok ini ya, Wah, enggak, yang Bos. sila pertama. Lingkungan sekitar itu, Bos. Artinya oh iya, enggak maksudnya ya syukur-syukur gitu maksudnya. Artinya gini, itu sudah mencerminkan kalau di sila ke-5 ini, kalau boleh tahu itu misinya di video itu seperti apa sih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini? Karena saya melihat itu tidak ada misi ataupun visi dari video tersebut gitu, visinya. Oke, terima kasih Pak Amir. Baik, Pak Nana. Jadi menurut Pak Nana, untuk pengamalan sila-sila sesuai dengan tugas di video itu tidak mengena. Mungkin dari sila pertama dulu, mungkin dari kelompok 1 menanggapi. Yang mana? Yang mana enggak kena gitu. Pak Nana nanya ke kelompok 5, Pak Amir. Bukan. Ke kelompok 1 dulu, yang tadi itu ada 2 tanggapan. Seharusnya di situ dibikin sederhana, contohnya kayak anak-anak menyiram, anak-anak berdoa. Nah, seperti itu. Nah, untuk Pak Esa Chandra tadi asumsinya mengambil seperti itu, ya mungkin bisa dijelaskan agar ada sebuah pesan yang disampaikan di video tersebut. Mohon maaf Pak Esa ya, saya menjadi Pak Karni dulu sebentar, mengadu domba dulu. Silakan. Silakan Pak Esa Chandra sebagai ketua kelompok 1 menanggapi. Ya, jadi izin jelasin sebenarnya dari kelompok 1 itu banyak rupa-rupanya sebenarnya, karena durasinya juga sampai 5 menit itu kami pasti. Ya, jadi di situ tuh kayak yang pertama itu lebih ke ibadahnya. Yang pertama lebih ke ibadahnya. Terus kayak yang tadi kan di kelompok 1 ada juga kayak azan. Azan itu kan ngajak ibadah. Jadi azan ngajak ibadah, terus tadi ada kayak mau makan, berdoa dulu. Terus ketika ada nikah yang agama pun kita menghargai lah gitu. Walaupun kita benar-benar beda beragama, jadi kita nggak ngejudge agama yang beda itu. Jadi di agama itu pasti punya tradisinya masing-masing. Kita saling menghargai sesama umat beragama gitu. Dan kayak tadi masih banyak ya, kayak ada gotong royongnya juga sesama umat agama, dan ya itu kayak gitu sih kebanyakan. Lebih tadi kalau ke videonya lebih banyak ke ibadahnya sih, hampir video yang 3 menitnya itu ke ibadah semua. Gitu, kayak sholat, baca Quran, terus yang agama non-Islam yang gereja, terus kayak acara pengajian juga ada di situ, Pak. Gitu. Jadi karena emang durasinya terlalu panjang mungkin, jadi bapak-bapak ya nggak merhatikan satu-satu gitu, karena di situ banyak banget potongan-potongan yang misalkan cuma 3 detik, 5 detik gitu. Mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu kurang memperhatikan gitu. Terima kasih, mungkin gitu aja. Mungkin dari Pak Rahmatilahi mau menanggapi. Baik rekan, kalau untuk video pertama itu kan kegiatan ibadah umat muslim itu diambil saat hari raya Idul Fitri di masjid itu. Terus yang kedua itu prenatal, itu saat Natal kemarin kita kan ada juga tuh yang Natalan Lauren. Nah itu video itu yang kita ambil tuh ada kata-kata terakhir itu, yaitu emang dari YouTube lah kita ambil tuh. Ya itu karena kan di situ kan impian di kata-kata itu. Nah, terus kalau masa kerja bakti itu yang gotong royong tadi itu kan sebagai kita membangun masjid, tapi situ bukannya muslim aja. Kalau dari umat lain melakukan gotong royong bersama kita, itu kan toleransinya di situ diletakkannya. Bahwasanya ibadah yang
rumah ibadah untuk orang muslim dibikin bagus, yang lain ikut. Mungkin itu aja tanggapannya Pak Amir. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang ditekankan Pak Nana untuk kelompoknya Pak Rahmat Ilahi itu di sila ke-5 kalau tidak salah ya Pak Nana ya, menghormati karya orang lain. Di situ kan banyak sekali pengambilan video, dipotong-potong videonya orang lain tanpa memberikan video itu dari mana atau copyright-nya biasanya kan ditampilkan di situ kalau memang mau mengambil. Nah itu aja sudah melanggar sila. Nah, terus kalau seandainya Pak masjid sama gereja itu berdampingan, terus ada dua waktu yang bersamaan dalam beribadah tanpa berantem, tanpa ngebom-ngeboman, tanpa mengejek-ejekan, itu kayaknya lebih luar biasa. Seperti itu. Tidak perlu ditanggapi Pak Rahmat. Saya ini Karni Ilyas. Terus mungkin untuk Pak Ikro, monggo Pak Ikro ditanggapi pesan Pak Nana tadi. Apa tadi apa pesannya Pak Nana tadi itu? Boleh saya menanggapi? Saya persingkat maksud Pak Nana. Jadi gini Pak Amir, maksudnya itu kan bukan hanya toleransi, tapi sila pertama itu bahwasannya ada pembentukan akhlakul karimah juga loh, akhlak dalam beragama gitu, paling itu. Ya Kang Cepi, itu sudah ditanggapi sama Pak Ketua tadi, karena membuat videonya itu cuma sedikit waktunya, akhirnya dia hanya mengambil yang ada, jadi tidak bisa mengedit sesuai dengan waktu dan seorang editor yang profesional. Jadi ya mohon maaf. Yang penting itu di situ ada niat membuat. Kalau saya dosennya. Ada usahanya Kang Amir. Mungkin Pak Andi mewakili kelompok 5 Pak. Kelompok 5, silakan Pak Andi. Ya, pertama tadi saya ingin terima kasih kembali ya ke Pak Nurul Amiril yang salah satu telah mengamalkan sila yang membantu sesama ya. Makasih Pak Nur. Semoga sehat selalu. Saya juga terima kasih ke editor kami yang cantik Ibu Ita yang berusaha maksimal ya, karena editor kita beliau mengambil inisiatif mengumpulkan foto-foto dari teman-teman. Jadi itu kita ambil, awalnya kita memang agak kesulitan cara membuat video, tapi kita ambil suatu dari sila keempat, kita ambil di situ musyawarah mufakat. Bagaimana kalau kita kumpulkan foto aja, kita jadikan video kan. Jadi alhamdulillah semua teman-teman berpartisipasi di situ. Nah, untuk sebenarnya jadi pesan di situ, kalau kita mengamati video itu, kalau kami menyimpulkan pesan, memang tidak kami tulis di situ. Kalau ada diskusi seperti ini, pesannya itu kalau kita amati, jika kita ingin berbagi, kesenjangan ini tidak mungkin melebar. Kesenjangan ini bisa tertutupi. Salah satunya itu yang dicontohkan Pak Nur. Itu Pak Nur mau berbagi, salah satu kesenjangan masalah internet tadi, kesulitan masalah internet itu sudah teratasi. Nah itu, dari potongan foto-foto tadi, jika kita di Indonesia ini mau berbagi, kemiskinan itu mudah, kesenjangan itu bisa kita. Jadi itu sila ketiga juga kita bisa ambil di situ, Persatuan Indonesia. Ini yang saya maksudkan tadi, antara sila 1 ke 5 sampai 5 itu ada keterkaitan. Kurang lebih seperti itu Pak Nur, mungkin Pak Ikro ingin menambahkan. Baik, terima kasih atas semua tanggapannya. Bagaimana Pak Nana? Apakah sudah menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya? Ya, tadi apa yang disampaikan terakhir saya menggarisbawahi tadi dari Kang Cepi, betul. Saya ingin di video sila pertama itu ada video tentang bagaimana kita mengajak proses
proses pembelajaran buat sesama, walaupun tadi tidak hanya ke mohon maaf ke agama saja gitu ya. Kalau ya ke Pak Andi tadi di kelompok 6 ya, kelompok 7 itu. 5 Pak, kelompok 5 Pak. Oh, kelompok 5. Itu sebenarnya visinya itu kan hanya untuk kesenjangan saja ya, kesenjangan. Tetapi tidak ada melihat kesenjangan di sini, itu saya tidak melihat bagaimana apakah tadi teks ataukah keterangan atau apa kayak gitu, itu untuk menjelaskan kembali gitu bahwa apa namanya di sila kelima ini apa yang di bahasa saya itu visinya, visi pembuatan video itu apa gitu. Saya belum mengenal Pak, itu gitu. tadi Pak, visinya itu tadi, jika kita mau melihat dari keterangan tadi, foto tadi, jika kita lihat foto tadi, itu kita berbagi. Jika kita ingin berbagi, maka kesenjangan itu dapat kita atasi, kurang lebih seperti itu. Mohon menambahkan Bapak-bapak. Oh, silakan Bu Ita, dari tadi tunggu. Silakan. Yo silakan. Kemana aja? Ibu Ita udah makan malam? Belum, saya barusan goreng tempe. Ya udah, kita dulu. Sebenarnya pelajaran dari video itu sebenarnya banyak sekali ya. Tadi itu salah satunya itu kesenjangan. Itu kesenjangannya itu baru salah satunya Pak Nana dan semuanya. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sangat penting di Indonesia ini. Yang pertama itu ada apa? Kerja bakti gotong royong, kemudian apa? Pemerataan pendidikan, itu pembagian sembako seperti itu juga apa menjadi salah satu ini fokusnya di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kami kumpulkan dari masing-masing kelompok, dijadikan satu video dan hasilnya seperti itu. Silakan bisa ditanggapi yang lainnya. Ya, saya menambahkan Pak Amir. Silakan. Yang dijelaskan tadi sebenarnya belum selesai dan masih panjang. Nah, saya melihat di sini tadi komplainnya Pak Nana itu tidak ada misi di dalamnya. Nah, saya mungkin berpikir Pak Nana ini yang melihat video. Ya, itu salah satunya. Karena kenapa saya katakan semacam itu? Di dalam video itu tadi kita sudah coba disimak lagi di bagian pendidikan. Di situ kan di bagian pendidikan kita coba tampilkan beberapa kesenjangan dalam dunia pendidikan itu. Ada sekolah yang belum begitu disentuh oleh pemerintah, juga ada sekolah yang memang betul-betul sudah mempunyai fasilitas yang cukup, bahkan punya laboratorium sendiri. Nah, lalu bagaimana visi yang ditanyakan Pak Nana kan visinya, artinya penyelesaiannya itu loh. Di situ kan juga ada ditampilkan terkait dengan bantuan pemerintah terhadap anak-anak yang miskin. Ada pemberian tas sekolah, lalu di bidang kesenjangan yang kemiskinan tadi ada di situ bantuan rehab rumah, bantuan pembangunan rumah layak huni. Itu kan adalah salah satu strategi pemerintah, artinya hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan itu. Sebenarnya ini masih panjang tadi apa yang kita lihat itu. Jadi kalau Pak Nana mengatakan video itu tidak ada visi yang dia lihat di situ, saya rasa Pak Nana kurang jeli. Karena kita sudah tampilkan memang kalau untuk kalimat atau kata-kata yang kita masukkan di dalam video itu tidak ada, hanya gambar saja. Karena memang fokus kita
nanti di diskusinya. Makanya ya mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, kira-kira seperti itu. Menambahkan Pak Amir. Sebentar Pak Ade. Tadi belum ini. Habis Pak Ade, Pak Frumensius. Dari apa yang disampaikan Nana, maksudnya gini Pak Iko ya, itu sudah menyampaikan pesan. Namun kesimpulan dari tadi pemutaran video tersebut, kesimpulannya apa? Misalkan kalau di seluruh Indonesia, tapi di sana kan bukan kesenjangan saja, ada yang lainnya maksudnya. Dan sebagian maksudnya kesimpulan daripada isi video itu apa kesimpulannya? Dari apa yang ditayangkan oleh kelompok 5 ini, maksudnya gitu, Pak Ikro. Jadi misalkan di sana bukan kesenjangan saja, tapi ada yang lainnya, misalkan saling membantu dan sebagainya. Maksud di saya tuh gitu, mungkin. Jadi gini. Tapi saya tanggapi ya sebentar. Enggak, silakan. Nah, sebentar. Jadi gini, makanya saya katakan tadi sebenarnya penjelasan itu belum selesai karena di dalam video itu tampilan yang kami coba tayangkan itu di antaranya adalah terkait dengan kemiskinan, terus dunia pendidikan, infrastruktur, terus kebebasan beragama, kemudian tolong menolong. Sebenarnya yang apa disampaikan Pak Ade tadi itu ada semua di dalam video. Cuma memang kami belum menjelaskan karena ibunya cepat-cepat pindah kelas. Di ini Pak Ikro ya. Itu maksud saya. Kan kita bebas ya. Pak Ikro kan pengen menjelaskan tapi ibunya ya. Nah kita kan maksudnya di sini kan silakan Pak Ikro. Apa yang dijelaskan Pak Ikro yang belum dijelaskan maksudnya dijelaskan sekarang biar mahasiswa yang lain bisa menangkap, kayak saya juga bisa menangkap bahwa kesimpulannya penayangan video dari kelompok 5 itu, kesimpulannya ini. Nah, dari presentasi Pak Ikro gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi ditayangkan oleh Pak Ikro, misalkan ini sekolah, ini membantu orang, ini tolong menolong, memang itu salah satu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, saya pengen kesimpulan daripada penayangan video belum dijelaskan oleh Pak Ikro seutuhnya. Jadi begini. Oke, siap. Jadi gini, karena kalau saya mau jelaskan kembali terkait dengan video yang tadi ini pasti panjang. Waktu kita 21.30 untuk Kalimantan. Jadi kayaknya sudah lewat. Tapi begini, saya simpulkan saja. Jadi dari sekian banyak penjelasan yang akan kami jelaskan pada kesempatan itu, sebenarnya kesimpulan dari video itu bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di Indonesia implementasinya itu sebenarnya belum tuntas. Masih banyak tugas-tugas kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kita sendiri untuk bersama-sama saling bahu-membahu untuk menuntaskan kesenjangan sosial ini. Karena kenapa? Ini tidak semata-mata hanya tugas pemerintah. Ini juga merupakan tugas kita sebagai masyarakat, apalagi kita di sini semua adalah penggiat desa. Contoh kecil yang bisa dilakukan itu ketika ada di dunia pendidikan di desa-desa kita ada bangunan-bangunan yang memang perlu perhatian pemerintah, itu kita bisa mengadvokasi ke DPRD untuk membantu membangun pendidikan yang ada di desa kita. Jadi kesimpulannya itu Pak Ade, bahwa penerapan implementasi dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di Indonesia itu belum sepenuhnya tertuntaskan. Jadi mungkin itu Pak Ade. Terima kasih Pak Amir. Di awal tadi saya menjelaskan bahwa saya ke video di kelompok 5 ini, sila 5 ini saya bilang is okay gitu, is okay. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ikro dan Ibu Ita bahwa kan sudah melihat adanya kesenjangan. Nah, di sila kelima ini seharusnya ada yang misalkan ya berani berkorban untuk memperjuangkan
supaya tidak ada kesenjangan, itu akan lebih hot lagi gitu. Karena ini akan melihat, oh iya ya. Jadi jangan sampai pemikiran kita itu terdikotomi bahwa di desa itu pendidikannya seperti ini, di kota ini seperti ini. Tetapi jangan salah, di kota pun kalau kita realitanya banyak pendidikan itu lebih jelek juga di desa-desa sekarang udah bagus. Artinya saya melihat itu ada loh misalkan pemecahannya tadi, bagaimana kesenjangan ini bisa terjadi. Jadi nanti di si kelompok itu misalkan ada kelompok, wah ini nih lagi memperjuangkan dalam musyawarah, memperjuangkan adanya rutilahu. Oh ini supaya ada kayak gitu sih. Tadi apa yang yang disampaikan oleh Pak Ade itu sebenarnya tadi pertanyaan saya juga, maksudnya ke arah sana Pak Ade. Terima kasih. Cukup aja. Boleh menambahkan? Apa Pak Premensius dulu? Silakan. Pak Premensius boleh, dulu. mungkin Pak Premensius mau menambahkan. Karena dari tadi mau intip-intip aja dari tadi. Ayo Pak Premensius. Ayo Pak Premensius. Sikat. Baik. Terkait sikap rela berkorban seperti yang dimaksudkan oleh Pak Nana tadi, perlu kita pahami ini video diambil pada musim pandemi, Pak. Sehingga susah untuk rela berkorban satu sama lain. Itu yang pertama. Video gambar-gambar. Oke. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tapi pada dasarnya fokus dari video itu ada dua, yaitu pemerataan di bidang pendidikan dan kesenjangannya, juga di bidang kemiskinan. Di era ini kita tahu bahwa ada 5 pelayanan dasar yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa juga, itu wajib dilakukan. Nah, salah satunya pelayanan dasar itu adalah di bidang pendidikan. Memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ikro tadi, bahwa pemerataan di bidang pendidikan itu hampir menyeluruh, sudah mencakupinya, menekaui lingkungan-lingkungan terpencil. Cuma dalam hal ini kesenjangan ini muncul ada berbagai hal mungkin. Salah satu faktor misalnya letak geografis. Ini sangat berpengaruh sehingga menghasilkan satu kesenjangan yang sangat luar biasa kelihatannya. Misalnya di pedalaman di pedalaman sama sekali yang belum dilalui mobil, kendaraan beroda 4. Nah ini kan sangat tidak mungkin untuk membangun gedung sekolah tembok seluruh. Misalnya ini. Nah, inilah kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di bidang pendidikan, juga di bidang kemiskinan. Mungkin itu saja yang saya mau tambahkan, Pak. Terima kasih. Boleh gini Pak Premensius, maksudnya gini Pak Premensius, maksudnya apa yang disampaikan kami gitu dengan Pak Nana gini maksudnya gitu. Jadi it's okay lah untuk masalah video itu sudah disampaikan, pesannya sudah nyampe. Maksudnya ini kesimpulan daripada video itu, misalkan kayak tadi Pak Nana perkataan Pak Nana begini, bahwa misalkan kesenjangan dipresentasikan. Nah nanti kan ada itu kan ada solusinya gitu, maksudnya ditambahkan solusinya dengan adanya kesenjangan ini, kami sebagai penggiat desa atau kami sebagai masyarakat yang ada di desa, maka akan ada progresnya ya. Misalkan progresnya salah satunya adalah misalkan untuk pendidikan dengan bangunan yang tidak layak untuk dikatakan untuk pendidikan, maka solusinya begini. Maksudnya gitu Pak Permis. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ikro tadi, kesimpulannya begitu, nah solusinya begini. Nah kami yang dilaksanakan oleh kami itu akan dilaksanakan oleh kami itu begini, maksudnya gitu Pak Permisius. Mungkin ya. Betul Pak Permisius. Oh iya, terima kasih Oke, Pak. Boleh menambahkan Pak Amir? Silakan Kang Cepi. Ya, jadi kan tadi menurut kesimpulan Pak Ikro kan belum tuntasnya di Indonesia ini tentang keadilan sosial. Poinnya itulah ya. Nah, kemudian maksudnya kalau tujuannya kesimpulannya seperti itu, mungkin bagaimana solusinya gitu loh. Caranya seperti apa untuk menuntaskan
keadilan sosial tersebut gitu. Jadi ya betul, kembali lagi kata pertanyaan Pak Nana, visi misinya seperti apa agar Indonesia ini tuntas soal keadilan sosialnya. Itu mungkin dari Pak Permensus atau Pak Amir punya solusinya nih agar lebih mengkerucut. Kalau saya pribadi, Pak, saya pribadi itu menangkap videonya Pak Ikro, tadi kan juga sudah disampaikan bahwa di Indonesia itu keadilan sosial masih belum merata, belum adil. Baik itu dari kesejahteraan sosial masyarakat, baik itu jenjang pendidikan. Makanya ini bukan pamer atau bukan apa ya, makanya di desa saya kita menyadari karena keadilan antara warga miskin dengan warga yang mampu itu pendidikannya berbeda. Akhirnya di desa kami mendirikan sebuah Gria Sino Digital untuk anak-anak yang kurang mampu, kita ajari komputer sampai coding, membuat website dan membuat aplikasi. Itu dengan harapan ada kesetaraan di sana. Terus mungkin kita sama-sama ketahui, kita sama-sama pegiat desa untuk kesejahteraan sosial itu sudah ada PKH, sudah ada BPNT dan bantuan-bantuan lainnya COVID. Dan jika belum tercover semua, itu kemarin Pak Menteri sudah mengeluarkan 40% untuk BLT, itu juga bagian dari sila kelima yang belum dapat itu menjadi dapat, yang belum tersaring karena di Permendes piro ya PLT. Tapi betul tersalurkan kan ya Pak? Iya, tersalurkan Pak Cepi, tersalurkan. Jadi gini Pak, sebenarnya fungsi BLTDD, mohon maaf kalau saya salah, karena di sini ada pakar para pendamping desa ya, anak tunggalnya dari Kemendes. Jadi gini Pak. Pak Ikro pendamping desa. Ya, jadi BLTDD itu fungsinya itu penyaring terakhir. Anak kandung dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat masyarakat ada yang lolos tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, itu di cover oleh BLTDD. Itu menurut pemahaman saya tentang Permendes 7 kalau nggak salah 2021. Mantap Pak Amir. Bukan mantap Pak, saya ini delok iki. Subsidi silang berarti ya? Hah? Jadi ya gimana? Mungkin ada tanggapan gini, dari saya tadi kan Pak Ade menanyakan terkait dengan solusi. Jadi sebenarnya solusi itu sudah bisa kita lihat secara kasat mata dari strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu kan salah satu solusi yang ingin dituntaskan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Amir tadi terkait dengan BLT, terus Bansos, terus BNPT, terus dan lain sebagainya. Tapi itu porsi dari pemerintah. Lalu bagaimana dengan porsi kita sebagai masyarakat? Nah, saya punya pengalaman. Jadi di desa dampingan saya itu ada salah satu sekolah SD yang cukup miris kelihatannya karena bangunannya yang cukup kalau kita katakan hancur ya hancur, terus ya tidak sepatutnya lah dijadikan sebagai tempat pendidikan. Nah, jadi bagaimana solusinya? Kami dari teman-teman pendamping kebetulan karena memang untuk dana desa perlu diingat dana desa itu tidak boleh disalurkan untuk SD, SMP maupun SMA karena itu porsi dari dinas pendidikan. Hanya yang dapat di-cover oleh dana desa itu hanya TK dan PAUD untuk dunia pendidikan. Nah, jadi apa strategi kita yang kita lakukan sebagai masyarakat dan penggiat desa? Nah, salah satunya yang kami lakukan itu adalah mengadvokasi SD itu. Ya, kami coba bertemu dengan kepala sekolahnya, kemudian kita bicara apa yang apakah ini memang sudah dilakukan
pengajuan untuk pembangunan, ternyata itu sudah lama mereka ajukan, tapi belum ada realisasi dari pemerintah kabupaten. Nah, sehingga yang kami lakukan adalah kami pakai cara lewat jalur DPRD. Nah, karena kebetulan ketua dewan yang ada di daerah kami itu juga kami kenal dan dekat dengan kami, maka kami coba minta surat dari SD tersebut untuk memberi surat permohonan, dan kami advokasi membawa ke pemerintah ke dewan. Nah, sehingga setelah kami berbicara dengan ketua dewan, ternyata tanggapan dari ketua dewan itu sangat baik dan memberikan disposisi, lalu dibahas dalam sidang-sidang paripurna yang dilakukan oleh dewan. Nah, sehingga di tahun berikutnya SD ini dapat dilakukan pembangunan melalui jalur aspirasi. Nah, ini adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan sebagai penggiat desa, karena ini tidak bisa kita harap hanya dari pemerintah pusat ataupun daerah, karena pemerintah pusat dan daerah itu juga terbatas anggarannya. Mereka harus mencari mana yang paling prioritas yang akan mereka bangun di tahun itu. Nah, sesuai dengan visi misi kepala daerah. Nah, makanya salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah itu mengadvokasi sekolahan itu untuk dapat bantuan. Mungkin begitu kira-kira, Pak Amir. Siap, mungkin ada yang lain. Maaf, lagi chatting sama dosen bisnis. Yo, bisnis. Mungkin yang lain, Pak Nana bagaimana, Pak Nana, atau yang lain mau menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan dari pemateri tadi? Silakan, kami buka selebar-lebarnya. Ya, memang tadi yang disampaikan oleh rekan Pak Prumensius, Pak Andi, Pak Ikro, Pak Cepi, dan yang lainnya sebenarnya ini sudah jelas, sebenarnya sudah sudah jelas. Tetapi kalau yang saya tahu, yang saya ingat itu dalam setiap kita berkomunikasi, komunikasi apakah komunikasi dua arah, komunikasi terbuka maupun komunikasi tertutup, ataupun pesan-pesan yang akan kita sampaikan itu baik melalui tulisan maupun video, itu sudah jelas yang disampaikannya. Tapi tadi apa yang sudah disampaikan Pak Ikro itu tadi, Pak itu belum diterangin, Pak itu belum diterangin karena ini segala macam kayak gitulah. Intinya oke lah, karena gini ya, masing-masing mempunyai pemahaman, Pak Amir, masing-masing mempunyai pemahaman. Pak Prumensius pemahamannya begitu, Pak Ikro, Pak Cepi, dan yang lainnya pemahamannya berbeda. Tadi berbeda, tetapi sekarang sudah mulai mengerucut nih, Karena artinya, kenapa tadi saya mencoba melihat, mempertanyakan visi misinya, karena supaya jelas tadi komunikasi kita, komunikasi dua arah, walaupun melalui video. Jadi ininya seperti ini seperti itu. Tapi artinya kalau sudah dijelaskan oleh Pak Ikro, karena tadi apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya pertanyakan, Pak Ikro kan tadi selalu menjawab bahwa Pak ini belum dijelasin karena tadi panjang, Pak ini belum dijelasin karena ini panjang, tapi akhirnya dijelasin. Ibu dosennya kan buru-buru ini segala macam. Is okay Pak Ikro. Tapi saya kalau dari segi pengaturan video segala macam, saya tidak akan komen karena saya bukan ahli IT lah. Oke, Pak Amir. Tapi pesannya aja yang disampaikan. Baik, apakah masih ada yang didiskusikan lagi, Bapak Ibu?
Halo, izin menyampaikan Pak Amir. Pak. Silakan Pak Andi, disampaikan saja, Ya, jangan ditahan-tahan. intinya kami kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Itulah usaha kami menghargai perbedaan pendapat. Silahkan karena kita memang berbeda-beda tap satu jua. Berbeda pendapat namun satu kelas E gitu. Lebih. Terima kasih. Satu kata Ya, juga memang dari saya, seperti inilah Pak rumah tangga. Kita ibaratnya rumah tangga. Ada perbedaan pendapat, ada berantem dikit-dikit, tapi jangan lupakan kita adalah seperjuangan. Ya kita kembali lagi menjadi saudara walaupun ada perbedaan pendapat. Janganlah berantem, janganlah. Nggak boleh berantem. Pak Amir. Berantem lewat jimit. Wah, Pak Ikro mangan enak mbak Pak Rahmati. Yes. Pak Ikro tidak menghormati on cam yang lain itu. On cam yang lain tidak makan itu. Tidak menghormati itu Pak Ikro. Musim rambutan di sini, Pak. Tapi memang seperti ini asik diskusi itu. Jadi harus berlawanan gitu loh. Kalau semuanya setuju. Wah. Ya, iyalah. Kan tadi Bu dosen udah bilang kalau ada yang kaya itu asalnya karena ada yang miskin. Gitu. Nah, iya. Contohnya tadi saya sepakat banget sama Pak Rahmat Ilahi, tapi saya berupaya membela Pak Rahmat Hidayat biar diskusi ini menarik gitu loh. Cuman ibu-ibu ini pada kemana ya? Mungkin terlalu malam ya. Karena nggak dikirimin roti sama Pak Nana, hanya dipamerin aja. Ini pengantar ini, Ya. ini hukum bisnis gimana? Udah sepakat ya ini materinya masing-masing. Tugasnya udah sepakat ya? Penambahan aja ya ke rekan-rekan tadi, ke Pak Andi, ke Pak Rahmat Ilahi, ke Pak Eta Chandra ataupun ke Pak Ikro khususnya yang tadi mempresentasikan. Mohon maaf bukan berarti ada sesuatu hal yang kurang atau kayak gitu. Sebenarnya saya ini untuk mengajak ini aja, mengajak adu argumen sebenarnya. Mengajak adu argumen bagaimana tentang asah skill kita, pemahaman dan pengetahuan kita, bukan berarti bukan berarti misalkan saya pakarnya, Pak Amir pakarnya, ini bukan. Kita betul tadi saya sepakat bahwa kita ini satu kelas E, artinya di sini itu kita sama-sama ada proses pembelajarannya, apalagi kata Pak Amir mah umur sudah tua, IQ kita sudah turun boro-boro ke generasi ke-7. Ke generasi ke-7 kita turun lagi, artinya kita asah aja, sebenarnya kita asah, bukan berarti tadi mohon maaf sekali lagi ya ke rekan-rekan menyerang atau apa segala macam, enggak. Kita hanya membuka wawasan aja, membuka wawasan termasuk buat saya sebagai pembelajaran saya. Terima kasih. Enggak ada serang menyerang nih. Ini udah tugasnya masing-masing. Ada tugas memberi pandangan, kan? Ada tugas untuk memberi pernyataan, ada tugas yang bertanya. Itu tugasnya harus dilakukan masing-masing. Nah, tugasnya Pak Amir sebagai moderator, sebagai ini tadi kan Pak Nana tugasnya sebagai untuk memberi pendapat gimana kan. Pak Ikro tugasnya untuk itu, sudah tugas masing-masing. Itu nggak apa-apa. Itu harus kita laksanakan tugas kita masing-masing itu. Gak apa-apa. Tapi justru biar lebih seru, Pak Amir, ini sekedar sarannya Pak Amir buat moderator. Justru tugas moderator itu jangan meluruskan tapi membelokkan gitu loh. Jadi lebih seru gitu loh. Loh, makanya kan saya lihat penanya kalau menyerang ini mungkin akan saya alihkan ke saya bela sini biar nanya nambah terus. Jadi kayak tadi Pak Rahmat, antara Pak Rahmat dengan Pak Rahmat kan sempat berdiskusi lah ya. Justru di situlah tugas moderator itu yang memanaskan gitu loh. Jadi seru. Jadi gini Pak, sebenarnya kita buka sedikit lah. Ya ini diantara kita ini jangan percaya mimik wajahnya Pak ya. Ini ada yang kong kali kong memang untuk sengaja diginikan. Jadi biar seru. Betul. Biar begini Betul Pak. itu Pak Amir. Biar nambah cara berpikir kita. Ya, jadi kalau di chatting ataupun di obrolan gini ya jangan diambil hati. Itu semua sandiwara.
peran sandiwara. Kalau Cukup kita sampai monoton tenggorokan, Pak Amir. lurus terus, Pak dosen akan mengira wah kerjasama ini. Jadi kita harus ada sedikit rame-rame dikit lah di situ. Jadi jangan berkecil hati Pak, jangan ini ya, kita tetap saja seperti biasa. Tidak ada apa-apa. Ya memang kita setting seperti itu. Ini tadi saya juga WA-WA sama salah satu yang ada di sini, hajar terus. Jangan kasih kendor. Ya memang seperti itu Pak kita. Jadi ya mohon maaf. Tapi dengan adanya itu, ya saya juga ini Pak Amir, saya juga mohon maaf ke Pak Nana ini kalau ada menyinggung hati. Ya Pak Nana ya, aman ya, lahir batin ini Pak Nana. Jangan sampai disimpan hati. Ini hanya sekedar diskusi. Yang wajib harus panas, kalau nggak panas nggak diskusi namanya. Apanya Pak Iko, apanya? Apanya Pak? Ya kalau omongan tadi kan perasaannya menembak. Ini ke teman-teman mungkin yang lain agama juga, mungkin pembahasan sila ke-1 tadi mohon maaf ya, itu karena memang tapi nggak ada niatan sama sekali mungkin ya kelompok itu, karena memang terjadinya seperti itu di kehidupan sehari-hari ya. Betul. Saya juga pribadi mau mohon maaf juga nih Kak. Tadi sempat membahas agama juga kan, karena soalnya dalam beragama ini kan banyak yang namanya khilafiyah ya, jadi perbedaan pendapat. Jadi tapi dengan adanya perbedaan pendapat itu bukan berarti tidak sepakat. Justru dengan adanya perbedaan pendapat itu justru itulah yang menunjukkan bahwasannya memang negara kita itu beragam gitu. Oke, itu aja Pak Amir. Silahkan dilanjut. Ya, sip. Mantap. Terima kasih kekompakannya. Nanti di APBDes lagi Pak Amir. Menutup. Kalau mau dilanjut, ya kita sharing lagi yang lain. Tapi ngomong-ngomong, rekan-rekan udah pada absen belum nih? Unduh materi. Sudah. Takutnya nih saking hotnya nih perbincangan, lupa aja tahu-tahu jam 12. Waktunya lama. Jangan lupa menyerang nanti Pak Amir. Gimana Pak Ikro? Itu jangan Pak lupa menyerang pas materi APBD. Yang hadir ini yang aktif nih Pak Amir. Pak Muhammad Zulkifli itu minggu kemarin janji loh mau meet kita minggu ini. Ternyata enggak jadi meetnya. Jadi karena dia masih muda, dia pacaran. Jadi gini Pak Ikro, saya sebenarnya bukan mau menyerang APBDes ya. Jadi seperti ini kemarin diskusi saya dengan Mbak Nana, lebih edukasinya lebih ke PADes daripada ke APBDes. Kalau PADes akan muncul sebuah diskusi bagaimana caranya menaikkan APBDes di desa masing-masing, sehingga timbul sebuah edukasi atau wawasan bagi kawan-kawan pegiat desa yang tidak bisa menaikkan PADes-nya. Kalau kita membahas APBDes itu akan panjang. Karena panjang apa? Di sini ada sekretaris desa, ada bendahara desa, ada kepala desa yang memang mempunyai kewenangan penuh dalam pembuatan APBDes. Nah, takutnya APBDes itu kan juga sebuah program kerja di desa masing-masing. Itu akan menimbulkan perdebatan yang sangat panjang sekali. Tapi kalau seumpama kita mengambil 3 materi ya, BUMDes itu ada edukasinya, bagaimana kita meningkatkan BUMDes, mungkin ada Kang Cepi desa wisatanya. Terus BLT pun itu juga menjadi sebuah edukasi ya di keadilan sosial. Di penjaringan terakhir itu bisa disampaikan. Jadi wawasan BLT juga sangat bagus. Terus di PADes itu banyak sekali desa-desa yang belum bisa memanfaatkan tanah kas desanya untuk menjadi PADes yang tinggi. Jadi ada edukasi di situ. Kami takutnya nanti kalau APBDes dibahas di situ, itu akan menjadi perdebatan yang sangat panjang. Makanya kemarin kita coba
sebenarnya Pak Nana kita arahkan ke PAD saja seperti itu. Nggak apa-apa, debatnya lanjut ke. Sebetulnya Pak Untuk Amir, membuka antara wawasan kita PAD aja, Bang Amir. dan Pak APBD Ikro sudah itu siap ada menjawab itu Pak Amir, nggak apa-apa Amir. Untuk Pak membuka Amir, wawasan kita aja. tapi sebetulnya antara PAD sama APBD itu ada keterkaitan yang konkret gak sih gitu loh? Takutnya jelas. gini, ketika kita bahas PAD nanti kita nggak tahu tentang APBD gitu. Oh, Maksudnya begini, biar Pak. sekali dua pulau terlampaui lah gitu loh, sekali Bukan mendayung. masalah itunya, kewenangan pemakaian anggarannya, Pak. Nah, di situ akan menimbulkan perdebatan panjang. Harus memanggil BPD nih kalau APBDes. Kalau PADes, kan undang-undangnya kan sudah jelas PADes. Bisa diatur oleh desa, sudah. Jadi itu tidak begitu mengundang konflik yang berkepanjangan. Itu kalau menurut saya. Karena saya kebetulan juga yang membuat APBDes. Nah, Ya sih, saya sih setuju ya sama Pak Amir. Jadi Kalau begini, kuncinya itu PADes seperti kan ini lebih aja. lebih satu pos saja kan, kalau APBDes kan lebih luas, sangat luas itu Ya, APBDes. betul. Di samping itu regulasinya banyak, APBDes itu regulasinya banyak, ada PMK, ada Permendes. Terus Tapi nggak apa-apa lah Pak Ikro siap untuk ini menjawab. Berarti Pak Amir untuk membahas APBD perlu waktu khusus ya? Bukan, Pak. Enggak, APBDes gini, itu- gini. APBDes itu Gini. tidak diperdebatkan. Saya memilih APBDes itu karena kebanyakan di desa-desa kita saat ini di desa, khususnya di desa-desa yang saya dampingi itu, jadi kurang terlibat dalam musyawarah-musyawarah desa itu, sehingga yang APBDes yang ditetapkan oleh desa dan BPD itu kurang dari aspirasi-aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga saya memilih APBDes itu ya untuk mengajak teman-teman itu untuk terlibat dalam segala macam musyawarah, sehingga dapat di-cover dalam APBDes. Itu saja mungkin sebenarnya. Oke, siap. Kesepakatan. Boleh. Soalnya saya satu kelompok sama Pak Ikro. Ya, saya sebagai LPM-nya saja Pak. Ya, jadi Ini Pak Amir. gini. Oh, monggo Pak Pak Amir. Ade, silakan Pak Ade. Ini maksudnya tadi kan Pak Amir sudah membuka ya permasalahan APBDes dan PADes. Nah, di sini juga ada Pak Ikro sebagai pendamping desa, ada dari BUMDes Pak Kang Cepi dari Subang, Kang Andi dan Pak Amir sendiri selaku perangkat desa di desanya. Makanya yang saya setuju mah PADes Pak. Kenapa? Kalau APBDes itu kita PADes ya. Apa yang disampaikan Pak Amir pendapatannya mungkin di desa Pak Amir itu tinggi PADes-nya. Nah, makanya saya pengen tahu dari PADes-nya Pak Amir itu sampai mencapai sekian juta, sekian ratus juta. Nah, menggalinya dari mana? Apakah potensi yang ada digali atau dari sumber mananya? Nah, makanya kita pengen itu Pak Amir. Jadi, mungkin kondisi memang beda antara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Saya di Jawa Barat, Pak Amir. Jadi mungkin beda. Kami di lokasinya di pesawahan, di pertanian, makanya mungkin beda. Kang Cepi yang ada di wilayah teater sana, Kang Cepi ya. Nah, makanya saya minta ini untuk potensi penggalian PADes-nya aja dulu. Kalau APBDes, ya mungkin di sana banyak sumber-sumber dana dari APBN, dari ADD, DD, mungkin dari bantuan kabupaten, mungkin dari bantuan provinsinya ada. Nah, kalau itu kan urusannya dengan BPD benar. Nah, makanya itu Pak Amir minta gitu, kisi-kisinya bisa mendapatkan anggaran asli desanya itu dari mana gitu kan. Nah, mungkin kan akan saya terapkan, oh gini ceritanya gini. Nah gitu Pak Amir. Nah enggak Pak Amir, saya minta ini. Nah kisi-kisinya aja gitu. Terima kasih Pak Amir. Ya Pak, makanya saya sampaikan tadi di awal, di sini jangan membuka ruang perdebatan yang panjang. Berikanlah sebuah edukasi. Setiap kali kita presentasi, setiap kali kita ada tugas, biar ada edukasi bagi kita semua. Saya kebetulan bukan PADes Pak, saya masuknya di BUMDes, satu kelompok sama Pak Ketua kelas sama Pak Fremensius.
Kami di BUMDes, bukan di PADes-nya. Nah, kemarin itu kalau saya sendiri sih Pak berasumsi, dan itu kemarin tadi siang itu saya diskusikan juga dengan TA pendamping desa yang di sini. APBDes itu tidak bisa didiskusikan karena PADes itu kewenangan lokal desa. Jadi membuat PADes itu sesuai dengan apa yang ada di desanya masing-masing dan melalui musyawarah desa. Jadi tidak bisa dibubuhkan. Yang dituangkan di dalam regulasi hanya sebuah program atau skala prioritasnya, program dari kabupaten, dari negara. Lah kalau nanti itu ada penjelasan APBDes yang berbeda dengan desa saya, apakah kira-kira tidak menimbulkan perdebatan panjang? Akhirnya kemarin makanya saya minta ya mending PADes saja biar bisa mengedukasi teman-teman desa yang lain dalam peningkatan PADes-nya yang seperti di Pak Nana yang 12M, Kang Cepi dengan wisatanya sekitar 20M, itu kami sangat ingin sekali mengadopsi dari beliau-beliau itu. Makanya saya ngeyel PADes ini kan jangan PADes. Tapi Pak Amir, punten mau nanya, adakah istilahnya bukan kerahasiaan ya, paling nggak adakah sesuatu yang memang tidak harus diketahui pihak publik gitu tentang persoalan APBDes gitu loh? Apa memang sebetulnya terbuka atau semi terbuka atau seperti apa? Jadi gini, kalau saya sih bagus juga itu terkait dengan PADes karena memang memacu teman-teman BUMDes untuk meningkatkan PADes-nya. Cuma saya kenapa memilih APBDes itu karena APBDes itu kan punya tahapan. Nah, apa tahapannya? Ya yang pertama sekali itu kan terkait dengan pencermatan RPJMDes, terus penyusunan RKP, terus keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP itu sampai ke tahap penetapan APBDes. Jadi saya ingin membuka wawasan kita aja untuk teman-teman di desa itu untuk bisa ikut dalam segala kegiatan yang ada di desa. Kenapa? Karena salah satu faktor perkembangan desa itu ketika masyarakatnya itu proaktif dalam segala kegiatan desa, baik kegiatan infrastrukturnya yang harus diawasi, terus kegiatan BUMDes karena salah satu pengawas dalam bukan pengawas sih, apa sih bahasanya itu ya boleh dikatakan sih pengawas memang itu masyarakat untuk membantu pemerintah desa melaksanakan kegiatan dengan berkualitas. Jadi harapan saya sih memilih tema APBDes itu karena di situ ada tahapan panjang yang dilakukan oleh pemerintah desa sampai kepada tahap APBDes itu. Jadi itu saja sih sebenarnya. Kalau APBDes ini kalau PADes ini kan kita bicara masalah hasil. Terus potensi desa yang dikembangkan oleh BUMDes itu apa? Itu kan ada keterkaitan semua antara BUMDes dan PADes. Hasil dari BUMDes itulah yang dijadikan PADes oleh desa dengan persenan-persenan yang sudah disepakati bersama. Sebenarnya itu punya keterkaitan semua. APBDes juga punya keterkaitan karena BUMDes, PADes, terus DD, ADD, CSR atau yang lain itu semua di-cover dalam APBDes. Makan. Maksudnya gini Pak Ikro, apunten. Ini Pak Ikro maksudnya gini. Memang iya Pak Ikro bahas tentang APBDes, maksudnya gini. Nah, kita kan yang trincinya kan di APBDes-nya gitu. Mungkin di BUMDes kayak Kang Amir, Kang Cepi juga salah satu yang mendukung adanya PADes dari penghasilan BUMDes-nya. Nah, setelah dipresentasikan sekian untuk PADes-nya sekian persen. Nah, mungkin itu. Jadi gini Pak Kang, untuk APBDes, untuk PBDes nih ya, kan skalanya kalau umum nih, kalau APBDes mah. Jadi andaikan desa-desa itu sudah tidak menerima lagi, misalkan ini, ya kan,
tidak menerima dana bantuan dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dari pemerintah daerah satu. Nah, apa yang akan akan dilakukan oleh desa? Sementara kita selaku yang ada di desa tidak bisa mengelola kekayaan yang ada di desa. Maksudnya saya tuh kisi-kisi yang ada di desa itu, baik potensinya yang ada di desa itu, bagaimana supaya PADES-nya meningkat, suatu saat bantuan itu hilang, kita sudah mandiri. Makanya kan kita akan menuju desa yang mandiri. Maksudnya gitu Pak Eko. Oke, Nah, boleh saya sedikit memberikan kisi-kisi nih. Oke, siap. Mangga, Kang Cepi. Tapi sekali lagi bukan berarti saya pakarnya atau bisa atau enggak ya. Ini mah berdasarkan pengalaman saja gitu. Dan nanti Pak Amir silahkan mendebat, silahkan mempertanyakan. Salah Kang Cepi nggak seperti itulah. Contohnya seperti itulah. Nah, jadi yang jelas sih kalau kami bergelut dari desa terpencil di ujung Kecamatan Ciater, paling ujung, Desa Wisata Cibesi dan Desa Wisata Cibitung. Yang kami buat pada tahap awalnya itu adalah membuat perahunya dulu. Jadi ketika kita ingin menangkap ikan di lautan, kita bukan beli pancingan, kita bukan beli kail, tapi kita membuat perahunya dulu. Kita buat perahunya dengan apa? Yaitu yang namanya desa wisata. Jadi proses dari desa biasa menuju desa wisata itu prosesnya cukup panjang dan banyak kriterianya yang harus ditempuh gitu. Tapi alhamdulillah sekitar setahun, 2 tahun, 3 tahun dilalui oleh desa Cibesi ya khususnya. Akhirnya desa Cibesi bisa dikategorikan desa wisata. Nah, setelah desa menjadi desa wisata, itu segala aturan main dalam perpariwisataan itu sangat mudah. Jadi ketika si bapak A, si warga A misalkan, dia punya potensi alam. Misalkan kebenaran di depan tanahnya itu ada air terjunnya atau ada pemandangan yang bagus. Dia mau membuat wisata. Nah, ketika kita sudah punya payung hukum desa wisata, kita tinggal datangi aja. Atau bisa bapak itu yang datangi, warga itu datangin ke desa, atau desa yang utusan desa yang datang ke sana. Pak, ada 2 pilihan. Ketika Bapak melakukan perizinan itu langsung ke kabupaten, itu Bapak istilahnya pajak ya masuknya ya, pajak per tahun. Langsung Mohon ke maaf Pak, kabupaten. saya potong dulu. Saya pamit ini. Ada urusan sebentar. Siap. Silakan Pak. Mohon maaf apabila Siap. ada salah kata. Siap. Siap. Hati baik. Siap. Nah, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. tapi ketika Bapak mau mengikuti aturan desa, yaitu perizinan pariwisatanya di bawah naungan desa wisata, cukup hanya sekedar surat dari desa dinas pariwisata itu hanya sekedar surat rekomendasi saja. Surat perizinannya itu desa yang bisa menerbitkan sendiri gitu loh. Dengan catatan ada timbal baliknya. Misalkan yang berjalan di desa Cibesi dengan Bapak misalkan dari tiket 10.000 ya, tiket masuk wisata A lah gitu. 30%-nya itu desa yang kelola, 3.000-nya itu ke desa. Jadi misalkan 1.000-nya itu untuk asuransi, itu kewajiban pihak desa untuk menanggung asuransi ada di pariwisata itu. Kemudian 1.000-nya lagi itu buat PADES murni. Jadi pendapatan asli desa ya yang dikembalikan lagi ke warga masyarakat, baik melewati RW ataupun RT gitu. Jadi bisa tahapannya bisa 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu. Jadi nantinya di kampung itu contoh ini loh PADES dari pariwisata A sudah dibuatkan keran air, ini loh PADES dari wisata B sudah dibuatkan misalkan ada aula apa gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Nah 10%-nya lagi karena yang di desa kita cukup bersinergi antara BUMDes dengan Pokdarwisnya, sebetulnya Kang Cepi posisinya di Pokdarwis. Jadi Pokdarwis itu bagian unit usaha yang dimiliki BUMDes. Nah, jadi yang 1.000-nya lagi itulah yang orang yang berjibaku di dalamnya, yang mengurus-ngurus anggota Pokdarwis, anggota BUMDesnya gitu.
Jadi dibagi 3, buat asuransi, buat PADes, buat memang pengelola BUMDes dan Pokdarwisnya. Kurang lebih gitu. Jadi ketika kita sudah punya payung hukum desa wisatanya, untuk melakukan bukan pungutan ya, apa ya namanya ya, kayak jasa-jasa buat pendapatan desa masuk itu cukup mudah gitu Pak Nur. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita belum menjadi desa wisata, kita mau main terjun ke wisata, itu sangat sulit karena payung hukumnya kita nggak punya. Yang ada nanti berebut sama pihak kabupaten.